Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Renaldo Prialtrio. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah, chapter 7, dengan dosen pembimbing, Dr. Sparta, SE, ME, AKCA. Baik, di sini soal E7.2, yaitu soalnya tentukan saldo kas di bawah ini disajikan sejumlah situasi independen. Instruksi untuk setiap situasi individu. Tentukan jumlah yang harus dilaporkan sebagai uang tunai jika item tersebut tidak dilaporkan. Sebagai uang tunai, jelaskan alasannya. Soalnya yang dari soal yang E7.1. Langsung ke jawabannya. Jawabannya E7.3 yaitu yang pertama saldo tunai 925.000, hanya saldo rekening giro yang harus dilaporkan sebagai uang tunai. Sertifikat deposito 1.400.000 harus dilaporkan sebagai investasi, sementara uang muka ke anak perusahaan sebesar $980.000 harus dilaporkan sebagai piutang non usaha, dan deposit utilitas $180 harus diidentifikasi sebagai piutang non usaha dari perusahaan gas. Saldo kas adalah 584.650 dihitung sebagai berikut. Saldo rekeningnya 600, cerukannya 17.000, kas kecilnya 300, dan koin di mata uang 1.350. Jadi 600 dikurang 17 ditambah 300 terus ditambah 1.350, hasilnya itu $584.650. Lalu kas yang disimpan dalam dua dana pelunasan obligasi sebesar $200.000 dibatasi dengan asumsi bahwa obligasi tersebut tidak lancar. Kas yang dibatasi penggunanya juga dilaporkan sebagai tidak lancar. Lalu selanjutnya, jawaban yang selanjutnya dari E7.2 lanjutan, itu yang ketiga, saldo kas 599.800 dihitung sebagai berikut. Saldo rekening 590, cek bersertifikasi dari pelanggan 9.800. Kemudian ditambahkan menjadi 599.000. Cek setelah tanggal 11.000 harus dilaporkan sebagai piutang. Kas dibatasi karena saldo kompensasi 100.000. Harus dijelaskan dalam catatan yang menunjukkan jenis pengaturan dan jumlah perangko di tangan sebesar 1.620. Dilaporkan sebagai bagian dari persediaan atau biaya dibayar dibuka. 4. Saldo kas adalah 85.000 dihitung sebagai berikut. Saldo rekening 37.000, reksadana pasar uang 8.000. Dijumlahkan menjadi 85.000. Cek NSF yang diterima dari pelanggan harus dilaporkan sebagai piutang usaha. 5. Saldo kas adalah $700.900 dihitung sebagai berikut. Saldo rekening giro 700.000, uang muka yang diterima dari pelanggan 900, dan hasilnya 700.900. Kas yang dibatasi untuk ekspansi pabrik di masa depan sebesar 500.000 harus dilaporkan sebagai aset tidak lancar. Tagihan treasury jangka pendek sebesar 180.000 harus dilaporkan sebagai investasi sementara. Uang muka yang diterima dari pelanggan sebesar $900 juga harus dilaporkan sebagai kewajiban. Uang muka sebesar $7.000 kepada eksekutif perusahaan harus dilaporkan sebagai piutang. Deposit yang dapat dikembalikan sebesar $26.000 yang dibayarkan kepada pemerintah federal harus dilaporkan sebagai piutang. Selanjutnya soal E714. Piutang wesel dengan suku bunga tidak realistis pada tanggal 31 Desember 2019. Harliko, konsultasi lingkungan untuk Cascade Co kekurangan uang tunai dan Harliko setuju untuk menerima wesel tanpa bunga terus ribu yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2021 sebagai pembayaran agak berisiko kredit dan biasanya meminjam dana pada tingkat 10%. Harley jauh lebih layak kredit dan memiliki berbagai jalur kredit sebesar 6%. Instruksi, buatlah air jurnal yang mencatat transaksi 31 Desember 2019.
dengan asumsi akhir. Yang B, dengan asumsi akhir tahun fiskal Harliko ada 31 Desember. Buatlah ayat jurnal untuk 31 Desember 2020. Dengan yang C, dengan asumsi akhir tahun fiskal Harliko adalah 30 Desember. Buatlah ayat jurnal untuk 31 Desember 2021. Jawabannya, notes receivable-nya 200.000, diskon on receivable 34.710. Hasilnya dari 200.000 dikurang 165.290 dari service revenue, yaitu dapat diskon on notes receivable-nya 34.710. Terus computation of present value-nya PF of 200.000 due in 2 years at 10%. Hasilnya dari 200.000 dikali 82645 dan hasilnya 165.290. B, discount notes receivable 16.529, interest revenue 16.529, hasilnya dari 165.290 dikali 0,10, hasilnya 16.529. Discount on notes receivable 18.181, interest revenue 18.181, didapat dari 34.710 kurang 16.529 dikali 165.290 plus 16.529 dikali 0,10. Ini atau tadi. Lalu cash-nya 200.000, notes receivable-nya 200.000. Selanjutnya P7.10. Soalnya piutang usaha yang ditugaskan entry journal Selen Ltd membiayai beberapa operasi saat ini dengan menugaskan piutang ke perusahaan pembiayaan pada tanggal 1 Juli 2019. Ia menetapkan dengan jaminan akun tertentu sebesar 150 juta. Perusahaan pembiayaan maju ke Selen 80% dari rekening yang ditetapkan 20% dari total yang akan ditahan sampai perusahaan pembiayaan telah melakukan pemulihan penuh. Dikurangi biaya keuangan sebesar 1/2% dari total rekening yang ditetapkan. Pada tanggal 31 Juli, Selen Ltd menerima pernyataan bahwa perusahaan pembiayaan telah mengumpulkan 80 juta dari akun ini dan telah membuat biaya tambahan sebesar 1/2% dari total rekening terutang pada tanggal 31 Juli. Biaya ini akan dipotong pada saat pengiriman uang pertama yang jatuh tempo pada Selen dari perusahaan pembiayaan. Petunjuknya buat entry saat ini pada tanggal 31 Agustus 2019, Selen menerima pernyataan kedua dari perusahaan pembiayaan bersama dengan cek untuk jumlah yang harus dibayar. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pembiayaan telah mengumpulkan tambahan 50 juta dan telah membuat tagihan lebih lanjut sebesar 12% dari saldo terutang pada tanggal 31 Agustus. Lalu instruksinya buat semua entry pada pembukuan Selen Ltd yang terlibat dalam transaksi. Nah, di sini jawaban P710 pada saat tanggal 1 Juli 2020. Bisa kita lihat cash-nya 119.250 dapat dari 120 dikurang $750, interest expense-nya 750, 0,005 dikali 150, notes payable 0,80 kali 150, 120. Lalu Juli 31, notes payable 80, account receivable 80, interest expense-nya 350, terus interest payable 350. Lalu di Agustus itu notes payable 40.000, cash-nya 9.550, interest expense-nya sebesar 100, terus interest payable 350, account receivable 50.000, lalu total cash collection-nya 50.000, interest payable from previous entry yaitu 350, interest expense current month 0,05,
dikali 150.000 dikurang 80.000 dikurang 50.000 dan hasilnya 100. Notes payable balance yaitu sebesar 9.550. Oke, selanjutnya soal P7.8. Catatan jurnal piutang pada tanggal 31 Desember 2019. Regen PLC memberikan layanan kepada Bigen Group dengan harga yang disepakati sebesar 102.042, menerima uang muka 40.000 dan setuju untuk menerima saldo dalam 4 angsuran yang sama sebesar 20.000 yang dapat diterima setiap tanggal 31 Desember. Asumsi tingkat bunga 11% diperhitungkan. Instruksi buatlah ayat jurnal yang akan dicatat oleh Regen Place untuk penjualan dan untuk penerimaan dan bunga pada tanggal berikut. Dalam kurung, asumsikan bahwa metode bunga efektif digunakan untuk tujuan amortisasi. Instruksinya 31 Desember 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nah, di sini yang A, yaitu Desember 2020. Di sini bisa kita lihat date-nya, terus cash receive, interest revenue, decrease carrying amount, terus carrying amount of note. Nah, di sini 6.825 buat yang A itu hasilnya dari 62.049 dikali 0,11. Lalu 48.874 sama dengan 62.049 ditambah 6.825 dikurang 20.000. Lalu cash-nya dapat 40.000, notes receivable 80.000, discount on notes receivable-nya 17.951, terus service revenue-nya 102.049. Jadi dia balance. Lalu to record revenue and present value of the note plus the immediate cash payment. Jadi PV-nya itu sebesar PPV 20.000 annuity-nya sebesar 11% dari 4 tahun, yaitu 62.049. Lalu down payment-nya 40.000, lalu capitalize-nya 102.049. Baik, di sini pada Desember 2021 cash-nya 20.000, notes receivable-nya 20.000. Terus diskon notes receivable terhadap interest revenue-nya 6.825. Selanjutnya yang C, Desember 31 2022 cash-nya terhadap notes receivable 20.000. Terus diskon notes receivable terhadap interest revenue sebesar 5.376. Terus yang D 2023 cash terhadap note receivable yaitu 20.000. Discount on note receivable interest revenue yaitu 378.000. Lalu Desember 31 2024 cash note receivable 20.000. Terus discount on note receivable interest revenue-nya 1.982. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.